Jadi gimana hari ini? Suaranya belum ada Tezu. Tes, masuk gak? Iya, udah masuk. Speaker laptopku agak-agak soalnya bentar. Lagi di mana, Buns? Di rumah aja, aku kan pengangguran. Mau mulai gimana nih? Mau mulai sekarang atau pakai filter? Buffering nggak sih? Aku takut deh buffering. Diatur dulu makanya sebentar ya. Kok gelap banget? Gini ya. Beda.
Boleh dimulai aja kali ya, Tezu. Tezu, halo. Hah? Aku sambil makan permen karet, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jam segini tuh lagi jam-jamnya ini tau, jam-jam kritis asam lambung, jadi harus makan permen karet. Terapinya pakai permen karet, bukan pakai air gula kalau asam lambung. Air juga, aku juga udah sedia air sebenarnya. Ngomong-ngomong kamera aku gimana? Buram nggak? Soalnya laptopku tuh kayak buram gitu. Oh, Tezu dirawat berapa hari? cuma ini loh, jadi kritis. Terus ya, dapat tayangan sebentar. Mau pulang sebenarnya sorenya. Aku masuk pagi. Jaga kesehatannya nggak enak sakit itu nggak. Apa? Enak sekarang. Udah enak kan? Alhamdulillah. Teman-temanku pada komen, nanti minta di share aja katanya hasilnya gitu. Kok udah bahasnya HTS? Aku malu. Aku pakai masker deh. Bentar. Jangan Anaknya nggak pede gitu kalau banyak yang nonton sebenarnya. Oke. Kayak gini. Aku lagi cari background yang terang nih. Aku nggak punya sebentar. Awkward banget. Pakai maskernya instan ya, Bun. Iya. Kalau ada filter, kenapa kita harus ngambil masker beneran, Bun? Begini aja. Aku malu sebenarnya mau nyebar itu. Nggak apa-apa sih. Aku share ke grup squad dulu bentar. Anyway, jadi keren ya Bun maskernya. Nggak nempel gitu ke Agak mahalan dikit dong. Kan acaranya spesial gitu. Saya murah-murah sih. Kalau aku malu sambil makan di mata ya. Kenapa? Maskernya di mata nempelnya. Jangan gitu dong, aku malu tau. Jadi tambah nggak pede pakai masker. Dulu. To be honest, temanya tuh lagi relate banget sama kondisi aku yang sekarang tau. Jadi kayak aku bersemangat sekali untuk hari ini. Betul banget. Sekarang tuh banyak, mungkin termasuk aku ya. Jadi seni menyindir diri sendiri. Sebenarnya kita lagi gibahin diri sendiri ya. Banyak yang ngechat lagi, aku jadi malu tambah banyak yang nonton.
Aku bingung pakai background apa yang terang, ini kayaknya udah paling terang deh. Ini banget. Enggak, kira-kira kita mau jam berapa mulainya? Laptop gue tuh kalau dipakein background kalau muka aku nggak ada. Udah gitu aja nggak apa-apa. Akhirnya sih dimulai aja, kita podcast begini aja. Podcast awal-awal lah ya. Udah ada yang join, Mit. Temanku udah banyak yang nanya nih. Mit kan jadinya scroll ya. Udah ada. Belum. Aduh, malu banget nih ditonton, astagfirullahaladzim. Jangan ditonton dong, aku malu. Hai Kapra. Aku tuh biasa malu nih, aduh kalau ditonton sama yang aku kenal. Mohon suhu bimbingannya. Kayaknya ada yang lebih ini loh Bu, ada yang lebih apa? Ada yang lebih expert deh kayaknya. Sebenarnya bukan masalah expert sih, cuma lebih ke pendekatan emosional antara aku dan kamu. Oh iya. Bisa. Duh, baik banget sih ditonton. Kekasih muka ini? Bukan dong. Ini tuh abang aku ngets gitu loh. Yang pengalamannya waduh, banyak banget deh. Pasti lebay banget lu, Jul. Jangan gitu. Jangan bersuara, aku malu. Hai Kalaran. Open cam dong, biar wajah-wajah tampan dan cantiknya tuh terekspos. Sambil mulai aja kali ya, Bu? Biar nggak kesorean. Silakan, Bun. Kayak aku nggak bisa deh kasih materi. Kayak udah kita lebih baik DNA aja langsung. Sebentar. Hai Kak Yunda. Hai Yunda. For your information aja guys, I'm not an expert ya untuk bidang ini sebenarnya. Cuma kayak karena tuntutan situasi gitu, jadi kayak boleh lah dicoba. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Tezu yang sudah berkenan menjadi narasumber. Teman-teman, sebetulnya ini sharing obrolan kita ya, karena masa-masa kita tuh masa-masa yang kayak masih labil gitu tentang sebenarnya kita tuh punya hubungan gak sih? Gitu. Nah, Tezu ini minta masuk ke relationship. Nah, Tezu ini orang yang luar biasa keren, bisa
dari berbagai masalah yang sudah ya kita tahu lah ya, anxiety, psikomatis dan lain-lain itu ternyata bisa dipengaruhi juga mungkin dari komitmen dalam HTS. Oke, silakan kepada Kakak Zulia Alfia SPD. Kami persilakan. Aku malu nih, maaf ya guys, kalau Bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya ada salah-salah. Temanya apa sih kita hari ini? Komitmen dalam komitmen dalam hubungan tanpa status ya. Sebenarnya ini aja sih ya, aku di sini bagi-bagi pengalaman aja ya. Karena ini sih pertama tuh kadang orang menyalahartikan sebenarnya tuh komitmen tuh apa sih gitu loh. Kenapa ada kata komitmen gitu. Nah, sebenarnya komitmen itu tuh kayak ini gak sih, kayak rasa saling percaya gitu loh antar diri sendiri atau orang lain, antara diri sendiri dengan orang lain gitu. Nah, karena case-nya banyak yang aku temuin itu kayak udahlah kita jalanin aja dulu gitu. Aku nyaman dengan kondisi kita yang sekarang. Aku janji kok bakal seriusin kau, itu kayak apa ya, kalimat-kalimat bullshit. Kalimat-kalimat bullshit yang diucapkan oleh orang-orang gitu. Even ini kita nggak bahas gender ya, ini kita bahas universal, unisex gitu. Kayak perempuan pun kadang aku dapat kisahnya, ada perempuan pun yang ngomong kayak gitu ke laki-laki, kayak aku janji kok aku setia sama kamu gitu, tapi kita gak usah pacaran gitu loh. Kayak apa sih gitu. Nah, case-nya itu emang kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya yang lagi in sekarang tuh aku sering lihat di TikTok atau Instagram. Komitmen itu tuh sebenarnya ini loh, apa namanya, pemanis dari hubungan tanpa status itu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kayak gak sih, kayak misalnya dua orang yang udah berkomitmen, otomatis mereka harus kompak dong ngejalanin komitmen itu. Kayak gue percaya sama lo percaya sama gue buat ngejalanin ini gitu. Tapi realitanya tuh malah kadang laki-lakinya aja yang berjuang atau malah perempuannya aja yang berjuang. Nah, itu sebenarnya bukan komitmen. Menurutku itu lebih ke hubungan tanpa status ketiga. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja deh, udah terserah mau kemana gitu. Ini hubungan mau kemana. Yang sering yang aku sih bukan, aku kalau nemuin case gitu aku sering ngomong sama temanku, itu tuh namanya bukan komitmen, itu tuh namanya lo tuh lagi di booking, tau nggak? Biar kayak wah, kayak lo tuh lagi di booking gitu. Ya udah, pokoknya lo harus nungguin gue gitu. Gue nggak mau tahu di hubungan ini kita nggak ada status even pacaran atau apapun. Udah kita jalanin aja, tapi lo aja yang berjuang. Tapi seenggaknya gue udah ngebooking lo harus sama gue gitu loh. Kayak ya nggak sih, kita jadi kayak wanita bookingan gitu loh. Emang kita wanita apa guys? Nah itu sih yang relate banget sebenarnya sama aku gitu. Makanya sekarang aku berprinsip kayak even dia siapapun orang gitu ngomong aku mau serius sama kamu, aku mau nikahin kamu gitu, aku mau datang ke rumah buat ketemu sama ayah buat minta izin bla bla bla, kalau belum ada kata sah, don't trust him 100%. Itu pesen aku. Ya nggak sih? Kadang udah ketemu orang tua, kadang juga dia bisa loh buat mengingkari janjinya, apalagi yang cuma sekedar di booking. Ibarat bukan booking sih, kalau booking kan kesannya kayak hotel gitu kan, kayak bermalam gitu. Kayak sebenarnya cuma sekedar, ya emang bener sih istilahnya gitu, cuma apa ya, sinonimnya gitu. Ya kayak udah nih pokoknya sama saya, nanti kayak nunggu dulu sampai sukses atau sampai nunggu kuliah selesai atau nunggu sampai ikatan dinas kelar gitu atau apapun alasannya. Iya nggak sih? Iya. Case-nya banyak banget yang kayak gitu loh. Kayak kadang gini ya, nggak munafik lah ya, aku pun gitu. Perempuan kan, karena perempuan itu kodratnya memakai hati, laki-laki memakai logika, ya kan. Kadang kita perempuan tuh udah
baper duluan gitu. Kalau misalnya ada satu orang, ada laki-laki ngomong, aku kayaknya mau serius deh sama kamu, itu tuh kita langsung kayak pasti anggap kayak, wah gila nih ada yang mau serius sama gue, ya nggak sih, kayak wah ada yang mau nikahin gue nih, jadi langsung membuat ekspektasi yang jauh banget, kayak waduh nanti gue nikah sama ini nih, nanti gue membangun rumah tangga sama ini nih, aduh nanti kehidupan rumah tangga gue tuh kayak gini, kayak gitu kan. Aku pun jujur nggak munafik gitu, seneng kalau diajak ayo kita serius itu, kayak alhamdulillah gitu-gitu, kayak berasa laku banget gue. Iya, karena kayak segitu kan. Padahal harus balik lagi, harus dilihat lagi prosesnya gitu loh. Kalau komitmen itu emang harus dari dua pihak, nggak bisa dari satu pihak. Kayak misal yang satu, kan kita kan pasti ada proses panjang ya. Kita bukan ta'aruf pun kita ada namanya masa pengenalan gitu. Even nggak intens seperti hubungan-hubungan yang lain, cuma kita tetap harus pengenalan. Nah, kadang di tahap pengenalan tuh yang ini loh, yang lagi apa namanya, yang diuji gitu loh, kayak bisa lah, aduh gak sevisi gitu, aduh kok dia kayak gini sih, aduh kayak dia kayak gini. Nah, harusnya kan kalau kayak gitu kita ini nggak sih, kita komunikasiin gitu loh, kayak duh aku gak suka deh kamu yang kayak gini, kenapa nggak kita coba kamu yang kayak gini gitu. Nah, di kasus komitmen hubungan tanpa status itu biasanya ya hanya ada satu orang yang mau memperbaikinya. Nah, itu tuh kayak iya nggak sih, kayak misalnya yang laki-laki membuat misalnya dia dari pihak laki-laki buat kesalahan, misal hilang kabar 2 minggu misal. Nah, di situ pasti yang overthinking tuh pasti perempuan. Kayak, aduh, ini kenapa ya 2 minggu kok dia nggak ada kabar, udah di spam chat, udah segala macam di telepon, udah kepoin Instagram, kepoin semua sosmed, kok dia nggak ada kabar gitu, pasti overthinking kayak, aduh, dia kok ngilang, aduh, stres tuh, udah mulai insecure mulai muncul, kayak gue buat salah apa ya, ya nggak sih, kayak gitu kadang, kayak gue kemarin buat salah apa sih, gue pernah gue ngomong apa ya kemarin ke dia sampai dia udah nggak mau hubungin gue lagi, kayak gitu loh. Nah, jadinya malah pihak pihak perempuannya aja yang memperbaiki, padahal tuh dia nggak salah apa-apa, dia fine-fine aja, cuma emang laki-lakinya aja nih yang kadang otaknya atau pikirannya atau hatinya itu emang, ya kita nggak bisa ngomong, nggak bisa menjudge juga sih sebenarnya. Kadang dan case-nya pun ada yang perempuannya yang kayak gitu, yang laki-lakinya udah baik banget, udah care banget, udah ngasih kabar 24 hours ya gak sih, terus kayak ceweknya tiba-tiba ngilang, atau gak taunya malah ya sama laki-laki lain gitu loh. Nah, sebenarnya itu dia sih, harus diperjelas lagi gitu, perbedaan dari si komitmen sama si hubungan tanpa status. Karena kalau cuman kita berdua misalnya, laki-laki sama perempuan ngomong, ayo kita nikah gitu, udah, itu itu tuh masuk ke dalam dua kategori, ini mau hubungan tanpa status atau komitmen gitu loh. Itu sih paling aku kasih clickbait sedikit. Mungkin kalau ada salah-salah atau apa boleh tahu dikoreksi. Jadi kita di sini sama-sama sharing. Betul banget sih, emang kayak di usia kita tuh masih masa pencarian, dan sejujurnya kita juga kayak merasa cinta yang sebenarnya itu apa sih? Dengan adanya kalimat-kalimat yang nanti dan nanti gitu. Iya, itu dia, emang kayak apalagi kan kayak kita banyak yang baru lulus ya nggak sih, kayak baru lulus tuh ekspektasinya udah nikah gitu. Udah kemarin stres 4 tahun belajar, 16 tahun belajar, udahlah gue nikah aja. Kan apalagi kan ditambah banyak teman-teman yang seangkatan atau bahkan kakak tingkat pun ada yang udah nikah. Ada yang udah nikah gitu. Jadi kayak lucu ya, baru lulus terus udah nikah, lucu ya wisuda ditemenin sama suami gitu, ya gak sih? Karena kadang-kadang gitu loh, hasrat pengen nikah tuh muncul dari sana. Betul sih, sebenarnya
mungkin ya bukan cuma perempuan aja yang jadi korban dan laki-laki juga ada gitu. Cuma masalahnya kebanyakan karena perempuan itu yang tadi kata Tezu bilang, mungkin yang diinginkan adalah mungkin kesana bareng dengerin curhat kita, terus nemenin kita kayak lembur atau apa gitu atau kasih hiburan gitu kalau kita lagi down gitu misalnya. Tapi kalau Apalagi dari sisi laki-laki yang cerita Tezu denger gimana? apa tuh? Apanya? Dari pihak laki-laki apanya nih yang jadi korban? Iya, betul. Oke. Lagi bacain di chat nih lucu, Mas Fajar. Nah, si Fajar tuh kalau aku pernah dengar case-nya laki-laki. Ayo Jadi, Fajar atau curhat. iya tuh Fajar, sok mangga. Nah, Curhat apa ini teh? curhat Fajar, curhat. Curhat nangis-nangis dong. Halo. Coba aku jawab jadi ya. Korban atau jadi tersangka soal hati. Aku coba jawab yang dari pihak laki-laki ya. Aku pernah dengar gini. Dia ditinggal LDR sama perempuannya. Udah gitu, sebelum si perempuannya ini pergi, kayak mereka udah buat janji kayak ya udah aku cuma 1 tahun di sini gitu. Ya udah kita apa namanya? Kita coba buat belajar gitu loh, jaga hati, bla 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 gitu. Aku janji kok ya. Itu tuh kata-kata aku janji kok kayaknya kata-kata terhoror yang pernah didengar deh. Aku janji kok aku bakal setia, janji kok aku bakal ngabarin terus, janji kok aku bla 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 bla. Nah, akhirnya berangkatlah si perempuan ini ke luar negeri. 1 bulan masih oke. 2 bulan masih oke. 3 bulan udah mulai slow respon si perempuan ini. 2 bulan setengah si laki-lakinya itu ngechat pagi, dia baru bales malamnya versi Indonesia. Jadi cowoknya ini ngechat pagi Indonesia, malamnya Indonesia gitu. Dia tuh udah mulai ada kekhawatiran dong. 3 bulan udah mulai, 4 bulan udah mulai apa namanya hektiknya tuh buat berantem gitu-gitu kan. Nah, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan udah tuh mereka udah sama-sama terbiasa tanpa kabar. Nah, 10 bulan kemudian si laki-lakinya ini tuh dapat kabar dari salah satu temennya. Jadi tuh mereka punya satu temen yang sama. Jadi kayak gimana ya? Kayak dia tuh punya satu temen yang dikenal sama dua-duanya nih dari pihak perempuan sama pihak laki-laki. Jadi perempuan ini tiba-tiba upload di close friend. Si pacarnya ini nggak dimasukin lah ke close friend ini. Dan akhirnya tiba-tiba si perempuan ini ngabarin, lo udah putus sama si ini? Enggak, kan dia bingung kan, lah kenapa emang lo ngomong kayak gitu lah ini. Dan ternyata si perempuannya itu sedang ya bermesraan dengan ya upload dengan laki-laki lain gitu loh. Nah dari situ kan udahlah. Jadi kayak maksudnya kayak balik lagi kayak ke komitmen awal tuh kalau cuma dijalanin sama satu pihak nggak akan berjalan dengan lancar. Itu cuma namanya ya udah hubungan tanpa status aja, nggak ada komitmen gitu. Jadi ya emang sebenarnya perempuan laki-laki pun sama-sama pernah jadi korban, cuman mostly korban itu ada di perempuan biasanya ya. Itu sih Bu. Iya sih betul. Coba ada pertanyaan nggak sih? Kita kayak jangan aku aja dong, coba nanya dong. Ya bener. Tidak ada ikatan yang paling sakral selain pernikahan, bener banget sih. Kayak bener. Pokoknya kalau belum ada kata sah, don't trust anyone 100%. Itu yang paling harus ditanam di pikiran every single person. Kalau belum ada kata sah, jangan percaya, tolong. Nanya dong, apa yang ditanya tahu? Kalau Kenapa?
Kalau kata Mas Fajar tuh tidak ada ikatan yang paling sakral selain pernikahan. Ya, agree 100% itu agree banget. Pokoknya kalau lu pada kata set gak usah deh kayak lo milik gue milik lo tuh gak ada. Even kalian udah pertemuan keluarga, udah tunangan, udah tukar cincin itu masih ada kemungkinan kalian gagal. Kayak nakut-nakutin ya. Cuman itu ketakutan dalam diri sendiri sebenarnya. Lagi relate aja sebenarnya. Kayak agak menggebu-gebu, maaf ya Bun. Ya, kalau ini kali ya. Sejauh ini Tezu pernah berapa kali kena komitmen dalam hubungan tanpa status atau mungkin cuma denger-denger aja? Baru 1 kali sih. Baru 1 kali. Kayak udah baper duluan sih. Kayak udah karena aku udah gimana ya? Karena kan kebetulan aku tuh deket sama adiknya gitu loh. Aku deket sama adiknya. Terus kayak adiknya tuh udah yang paling menggebu-gebu gitu. Udah lo sama ini kayak gitu. Terus kayak wah, udah dari pihak ini udah ada dari pihak salah satu anggota keluarganya gitu yang udah memberikan restu lah istilahnya gitu. Jadi kayak udahlah, sedih sebenarnya kalau dibahas. Ya, sebetulnya kita nggak apa-apa sih kalau misalkan percaya sama orang, tapi kalau terlalu 100% cinta juga itu sebenarnya ya seni menyiksa diri. Jangan deh. Jangan. Tema sekarang teh apa sih? Si Fajar tuh ingin nakos ya. Bahas tentang apa kita? Random. Kalau dari segi cowok kadang sering disalahin ya karena katanya cowok yang selalu bikin janji-janji manis. Cuma sebenarnya yang salah tuh ceweknya yang terlalu baper gak sih? Iya, itu dia. Makanya aku sangat setuju enggak untuk menjudge salah satu aja gitu loh. Karena salah akan menjadi salah juga kalau si perempuannya ini yang aku bilang tadi percaya 100% gitu loh. Dia nggak punya prinsip, yang kedua dia nggak punya benteng buat diri sendiri gitu. Kayak lo seyakin-yakin lo 99% lah, 1%-nya tuh lo siapin hati lo tuh buat kecewa gitu loh, buat gagal gitu. Jadi nggak boleh salahin laki-laki juga sebenarnya, dua-duanya salah. Teh Yunda nggak pernah jadi korban kan ya? Jangan ya, semoga ya. Apalagi cuman korbannya Fajar. Ya ampun, cowok kayak Fajar digalauin. Guys, ada yang mau nanya gak sih? Tunggu dong, kita... Caranya Tezu bisa keluar dari HTS itu komitmennya gimana? Keluar dari mana nih? Dari hubungan, dari yang komitmen tadi. Cara buat apanya nih? Cara buat memotivasi diri atau gimana? Kalau aku sekarang kan emang lagi proses kan ya. Maksudnya kayak mencoba, kayak yang pertama sih ikhlas gitu loh, mencoba untuk ikhlas. Aku baru banget denger tadi dari Ustaz Hanan Attaqi, kegagalan apapun harus ditanam di pikiran dan di hati tuh kayak, wah ada yang lebih baik nih gitu loh. Kita udah dapet kegagalan ini, akan ada yang lebih baik nih. Mungkin si orang ini emang gak baik untuk aku gitu. Kayak aku lihat dia sempurna banget gitu loh, kayak wah dari jenjang karir mungkin sempurna, dari pendidikan sempurna, dari akhlaknya sempurna. Cuman kita hanya baru tahap perkenalan tuh masih banyak manipulatifnya nggak sih? Kayak aku pun mencoba untuk terlihat baik gitu loh. Sedangkan kan nanti kalau kita sudah menjalani kan kita nggak tahu apakah dia anaknya temperamen atau orangnya maaf suka main tangan atau misal punya suka bermain sama perempuan lain, kita nggak ada yang tahu kan. Semua orang masih bisa manipulatif sekarang. Makanya aku pernah dengar statement, aku lupa dari siapa, ngomong gini, kita nggak akan tahu karakter atau sifat seseorang sebelum kita tinggal sama orang itu gitu. Jadi mungkin ya nanti ini aja sih, mungkin ini kayak Allah ngasih tahu, udah Zu ini tuh nggak yang bukan yang terbaik aja buat Zulia gitu. Allah tuh lagi nyiapin yang jauh lebih baik dari ini gitu. Atau mungkin
kan kita misalnya sekarang sudah komitmen kita sudah, misalnya sekarang kita udah sama-sama mundur, mungkin one day kita dipertemukan lagi bukan apa ya, di versi terbaik kita gitu loh, kayak wah Allah kenapa kita dipisahkan, mungkin si orang ini lagi diperbaiki nih sama Allah, nanti ketika sudah sama-sama baik baru bisa dipertemukan lagi gitu. Jadi itu sih 2 statement yang aku sedang tanam ke diri aku sendiri. Artinya Tezu ada punya harapan untuk balik ke mantan dong. Aduh, kalau harap gak tahu ya guys ya, karena aduh untuk pulih aja tuh kayak ya Mia tahu lah ya, maksudnya kita apa yang kita sempat sharing, kita punya satu kesamaan gitu loh. Ya itu untuk pulih dari itu tuh kita buat ke diri kita aja tuh susah banget gitu. Mungkin aku bakal ini sih, bakal ngasih statement, ya udah lo kalau mau langsung aja deh ngobrol, ketemu, kalau bisa besok akad deh gitu. Aku pengen kayak gitu, mencoba untuk siap ngomong kayak gitu. Karena kadang perempuan kan agak error ya Bun. Sekarang ngomong apa, entar ngomong apa. Betul. Jadi susah tuh buat sembuh dari apa yang pernah kita alami itu. Cuma ya gini, kalau ngomongin, betul kata Fajar tuh di share di chat, aku bacain juga, seru juga dia, lebih baik gagal sekarang daripada nanti setelah menikah. Karena emang betul, nggak ada jaminan ya, maksudnya kalau temanku bilang tuh gini, jadi selama aku masih merasa tune on untuk ingin menikah gitu kan, artinya ingin punya pendengar setia, ingin punya support system yang memang hanya untuk aku gitu kan bahasanya. Itu tuh aku selalu